Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marius Munawirawan dengan nomor induk mahasiswa 220101012049, mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem, kelas Sistem Informasi SI 702, Prodi Sistem Informasi dengan dosen mata kuliah Bapak Noviandri Eskom MMSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester tahun ajaran ganjil tahun 2024-2025. Salah satu perusahaan yang akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi untuk mempertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Berikut cara menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian pada perusahaan yang akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru. Di sini saya akan menjawab ada 5 aspek kualitas sistem yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek fungsionalitas, di mana kita harus pastikan bahwa semua fungsi sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang berikutnya, kita harus melakukan pengujian setiap fitur, seperti termasuk penerimaan barang, penyimpanan, pengeluaran, dan pelaporan. Yang berikutnya adalah melakukan verifikasi bahwa sistem dapat menangani berbagai jenis transaksi dan data inventaris. Yang kedua adalah aspek performa. Yang dimaksud aspek performa adalah dengan mengukur kecepatan respon sistem terhadap permintaan pengguna. Berikutnya, uji kemampuan sistem dengan menangani volume data dan transaksi yang besar. Dan berikutnya adalah identifikasi potensi bottlenecks dan optimalkan kinerja sistem. Yang ketiga adalah aspek keamanan. Dengan memastikan data inventaris terlindungi dari akses yang tidak sah. Dengan uji kerentanan sistem terhadap serangan cyber dan upaya peretasan. Yang berikutnya adalah dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif. Yang keempat adalah aspek keandalan, yang artinya dengan menguji kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa gangguan dalam jangka waktu yang lama, dan mengidentifikasi potensi titik kegagalan dan rancang mekanisme serta pemulihan, dan yang memastikan sistem dapat diandalkan dalam berbagai kondisi operasional. Dan yang kelima adalah aspek usabilitas, yang artinya adalah evaluasi kemudahan penggunaan sistem bagi pengguna. Kedua, memastikan antarmuka sistem intuitif dan mudah dipahami. Berikutnya, kumpulkan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan usabilitas sistem. Strategi pengujian dan maintenance. Di sini ada 4. Yang pertama adalah rencanakan pengujian yang komprehensif, yaitu dengan melakukan yang pertama, menentukan tujuan pengujian yang jelas dan terukur. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pengujian yang diperlukan
seperti pengujian fungsional, performa, keamanan, dan usabilitas. Yang ketiga, menyiapkan skenario pengujian yang mencakup berbagai kondisi penggunaan. Yang kedua, yaitu dengan melibatkan pengguna dalam pengujian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita ajak pengguna untuk berpartisipasi dalam pengujian sistem. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka menggunakan sistem. Dan yang ketiga adalah menggunakan umpan balik pengguna untuk memperbaiki sistem sebelum diimplementasikan. Yang ketiga, melakukan pengujian berulang dengan cara mengulangi pengujian secara berkala untuk memastikan sistem tetap handal dan performanya terjaga dengan baik. Yang kedua, melakukan pengujian setelah setiap perubahan atau pembaruan pada sistem. Yang keempat adalah merencanakan maintenance yang proaktif, yang artinya dengan membuat jadwal maintenance rutin untuk mencegah masalah sistem, dengan melakukan pemantauan kinerja sistem secara terus-menerus, dan menyiapkan tim support yang siap menangani masalah sistem dengan cepat. Di sini ada dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang pertama adalah skenario pengujian fungsionalitas dasar dengan tujuan memastikan bahwa semua fungsi dasar sistem berjalan dengan benar. Kita ada 3 langkah yang harus diterapkan. Yang pertama adalah penerimaan barang, di mana membuat pesanan pembelian baru, penerimaan barang yang dipesan ke dalam inventaris. Yang ketiga, verifikasi bahwa jumlah dan detail barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Dan berikutnya, memperbarui stok inventaris secara otomatis. Dan yang kedua adalah menu pengeluaran barang, di mana buat permintaan pengeluaran barang. Berikutnya, proses pengeluaran barang dari inventaris. Berikutnya, verifikasi bahwa barang yang dikeluarkan sesuai dengan permintaan. Dan yang terakhir adalah perbarui stok inventaris secara otomatis. Dan yang ketiga adalah menu laporan inventaris, di mana hasilkan laporan inventaris yang mencakup informasi tentang stok barang, nilai inventaris, dan riwayat transaksi, dan memverifikasi bahwa laporan akurat dan lengkap. Di sini kita lihat skema dari proses manajemen inventory. Yang pertama adalah pengantaran barang ke gudang, kedua ada menu penerimaan barang, ketiga pemantauan level inventory, keempat masukan pesanan dari pembeli, kelima persetujuan pembelian, keenam pengambilan barang, ketujuh pembaruan data inventory, dan kedelapan adalah pengisian kembali restock. Dan skenario kedua adalah pengujian performa. Ini tujuannya untuk menguji kemampuan sistem dalam menangani volume data dan transaksi yang besar. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah simulasi beban tinggi, di mana simulasikan dengan sejumlah besar transaksi secara bersamaan, seperti penerimaan dan pengeluaran barang, dan memantau kinerja sistem termasuk waktu respon, penggunaan sumber daya, dan stabilitas. Yang kedua adalah uji skalabilitas dengan tingkatkan volume data dan transaksi secara bertahap dan memverifikasi bahwa sistem
dapat menangani peningkatan beban tanpa mengalami penurunan kinerja. Dan yang ketiga adalah dengan menguji ketahanan, di mana uji kemampuan sistem untuk tetap beroperasi dengan benar dalam kondisi beban tinggi dan jangka waktu yang lama. Berikut dua jenis yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang pertama adalah dengan uji beban atau load testing. Ini tujuannya adalah untuk menguji kemampuan sistem untuk menangani volume data dan transaksi yang besar secara bersamaan. Dengan cara yang pertama membuat simulasi dengan sejumlah besar pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Dan kedua adalah memantau kinerja sistem termasuk waktu respon, penggunaan sumber daya, atau di dalam hardware-nya seperti CPU, memori, atau disknya, dan stabilitas. Yang ketiga adalah dengan identifikasi potensi bottleneck dan area yang perlu dioptimalkan. Manfaat ini dapat kita ambil dengan memastikan sistem dapat menangani beban kerja dengan normal dan puncak tanpa mengalami penurunan kinerja dan mengidentifikasi batasan sistem dan merencanakan peningkatan kapasitas jika diperlukan. Yang kedua adalah dengan uji ketahanan atau endurance testing, di mana tujuannya adalah menguji kemampuan sistem untuk beroperasi dengan benar dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Dengan cara yang pertama, menjalankan sistem dalam kondisi beban normal atau tinggi selama periode waktu yang panjang, misalnya berhari-hari atau berminggu-minggu dalam penggunaannya. Yang kedua adalah memantau kinerja sistem secara terus-menerus, termasuk waktu respon, penggunaan sumber daya, dan stabilitas. Dan yang ketiga dengan mengidentifikasi potensi masalah seperti kebocoran memori, penurunan kinerja, atau kegagalan sistem. Manfaat yang bisa kita ambil dari uji ketahanan ini adalah dengan memastikan sistem dapat diandalkan dan stabil dalam jangka waktu yang lama, dan mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak muncul selama pengujian jangka pendek, dan meningkatkan kepercayaan pada kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa gangguan. Sedangkan perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, maintenance preventif atau pemeliharaan preventif. Maksudnya adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur dan terjadwal untuk mencegah terjadinya masalah atau kerusakan pada sistem. Tujuannya adalah untuk menjaga sistem tetap berfungsi dengan baik dan mengurangi risiko downtime yang tidak terduga. Contoh dalam sistem manajemen inventaris sebagai berikut. Yang pertama adalah pencadangan data inventaris secara rutin, memeriksa dan pemberian perangkat lunak sistem, pelatihan staf tentang penggunaan sistem yang benar, dan mengaudit inventaris secara berkala untuk memastikan akurasi data. Tujuannya adalah mencegah masalah sebelum terjadi, kedua memperpanjang umur sistem, mengurangi biaya perbaikan jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan maintenance korektif atau pemeliharaan korektif, maksudnya adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi masalah atau kerusakan pada sistem. Tujuannya adalah untuk memperbaiki masalah tersebut dan mengembalikan sistem ke kondisi operasional normal. Contoh dalam sistem manajemen inventaris tersebut adalah dengan memulihkan data inventaris yang hilang akibat kerusakan sistem,
dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam perangkat lunak, dan mengganti perangkat keras yang rusak, dan menangani masalah yang timbul akibat kesalahan pengguna. Tujuan dari maintenance korektif ini adalah memperbaiki masalah yang ada dan mengurangi dampak negatif masalah terhadap operasional dan mengembalikan sistem ke kondisi semula secara cepat. Langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan informasi awal, di mana keluhan pengguna dengan mengumpulkan informasi dari pengguna mengenai masalah yang mereka alami, seperti lambatnya respon sistem, error yang sering muncul, atau fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Dengan data monitoring tersebut, kita akan dapat memeriksa data monitoring sistem seperti penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan, dengan mencari anomali atau tren yang menunjukkan adanya masalah performa. Dengan log system, kita dapat menganalisis log system untuk mencari error, di mana ada peringatan atau pesan lain yang dapat memberikan petunjuk mengenai penyebab masalah. Yang kedua adalah analis dan diagnosis, dengan mengidentifikasi area masalah. Berdasarkan informasi yang terkumpul, identifikasi area mana yang kemungkinan menjadi penyebab penurunan performa. Apakah masalah terkait dengan database, jaringan, aplikasi, atau infrastruktur lainnya. Dengan uji coba terisolasi, kita dapat melakukan uji coba untuk menguji komponen sistem satu persatu, yang tujuannya adalah untuk mempersempit area masalah dan mengidentifikasi komponen mana yang menjadi penyebabnya. Dengan menganalisis akar masalah, dengan melakukan analisis lebih lanjut untuk mencari akar masalahnya, mengapa komponen tersebut mengalami penurunan performa. Apakah ada bug dalam perangkat lunak, konfigurasi yang salah, atau masalah pada infrastruktur. Yang ketiga adalah perbaikan dalam optimasi, yaitu dengan memperbaikan bug. Jika ditemukan bug dalam perangkat lunak, segera perbaiki bug tersebut dengan melakukan update atau patch. Yang berikutnya adalah mengoptimasi konfigurasi. Kita harus periksa konfigurasi sistem dan aplikasi dengan melakukan optimasi jika ada pengaturan yang tidak efisien dan menyebabkan bottlenecks. Yang berikutnya adalah peningkatan infrastruktur, di mana jika masalah terkait dengan infrastruktur, seperti kurangnya kapasitas server atau bandwidth jaringan, pertimbangkan untuk melakukan peningkatan. Yang berikutnya adalah dengan pengujian ulang, di mana setelah perbaikan dan optimasi dilakukan, lakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan performa sistem kembali normal. Yang keempat adalah dengan memonitoring dan pencegahan, di mana monitoring berkelanjutan dengan melakukan monitoring terhadap sistem untuk memantau performa dan mencegah masalah yang sama terulang kembali. Berikutnya dengan pemeliharaan rutin, sehingga kita harus menjadwalkan pemeliharaan rutin untuk membersihkan sistem, memperbarui perangkat lunak, dan melakukan optimasi lainnya. Yang berikutnya adalah dengan dokumentasi, di mana dokumentasi ini semua langkah yang diambil dalam proses identifikasi dan perbaikan masalah, untuk tujuannya adalah untuk memudahkan troubleshooting di masa depan.
Untuk memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik dan memiliki rencana darurat sangat penting untuk kelancaran operasional bisnis. Berikut ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah dengan pemeliharaan rutin, di mana jadwal pemeliharaan kita buat jadwal pemeliharaannya secara rutin untuk sistem, termasuk pembaruan perangkat lunak, pemeriksaan perangkat keras, dan pencadangan data. Berikutnya dengan pembaruan perangkat lunak yang memastikan bahwa perangkat lunak sistem tersebut selalu diperbarui ke versi terbaru untuk memperbaiki bug, meningkatkan kinerja, dan menjaga keamanan. Yang berikutnya dengan pemeriksaan perangkat keras, di mana melakukan pemeriksaan rutin terhadap perangkat keras yang digunakan, seperti server komputer dan perangkat jaringan, untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Yang berikutnya adalah pencadangan data, di mana melakukan pencadangan data inventaris secara teratur untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, serangan cyber, atau bencana alam. Yang kedua adalah monitoring sistem, yaitu ada dua langkah. Yang pertama adalah monitoring real time, di mana pantau kinerja sistem secara real time untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Gunakan alat monitoring yang dapat memberikan peringatan jika ada anomali atau penurunan kinerja. Yang kedua adalah log system. Analisis log system secara berkala untuk mencari error, peringatan, atau pesan lain yang dapat memberikan petunjuk mengenai masalah yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah dengan keamanan sistem. Ada akses yang terbatas, yaitu dengan membatasi akses ke sistem hanya pengguna yang berwenang dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor jika memungkinkan. Berikutnya firewall dan antivirus, di mana kita pasang firewall dan perangkat lunak antivirus untuk melindungi sistem dari serangan cyber atau malware. Dan melakukan uji kemampuan keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang keempat adalah rencana darurat, di mana tanggap darurat bentuk tim tanggap darurat yang terdiri dari staf yang terlatih untuk menangani masalah kegagalan sistem dan melakukan prosedur darurat, yaitu buat prosedur darurat yang jelas dan terdokumentasi untuk mengatasi berbagai sistem jenis masalah seperti kerusakan perangkat keras, kehilangan data, atau serangan cyber. Dengan rencana pemulihan ini, maka kita siapkan rencana pemulihan yang detail untuk mengembalikan sistem ke kondisi operasional normal secepat mungkin setelah terjadi kegagalan, dan menguji coba rencana darurat secara berkala untuk memastikan bahwa semua orang memahami peran mereka dan prosedur berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah dengan melakukan pelatihan staf. Pelatihan penggunaan sistem ini melatih staf tentang cara penggunaan sistem manajemen inventaris dengan benar dan efisien. Dengan pelatihan prosedur yang darurat, pelatihan staf tentang prosedur ini harus diikuti jika terjadi masalah atau kegagalan sistem. Pengumpulan umpan balik dari pengguna akhir sangat penting untuk memperbaiki dan peningkatan sistem. Berikut ada beberapa cara efektif untuk melakukannya. Yang pertama dengan melakukan survei, yaitu dengan buat survei yang singkat dan mudah dipahami untuk menghindari pertanyaan yang terlalu panjang dan rumit. Dan menggunakan berbagai jenis pertanyaan dengan mengkomunikasikan pertanyaan pilihan ganda, skala penilaian,
dan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang beragam. Dan mendistribusikan survei secara luas, di mana menggunakan email, bisa menggunakan media sosial, atau tautan di dalam sistem untuk menjangkau sebanyak mungkin pengguna, dan menawarkan insentif bila diperlukan, yaitu mempertimbangkan untuk memberikan hadiah kecil atau diskon sebagai imbalan atas partisipasi dalam survei. Yang kedua adalah dengan melakukan wawancara, di mana memilih peserta yang representatif, sehingga memastikan peserta wawancara mewakili berbagai jenis penggunaan sistem dan menyiapkan pertanyaan yang terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan kita, dan melakukan wawancara secara mendalam dengan menggali informasi sebanyak mungkin dari peserta wawancara dan mencatat serta analisis hasil wawancara, yaitu mengidentifikasi tema-tema umum dan masalah-masalah yang sering muncul. Yang ketiga adalah uji usabilitas, yang dimana dengan mengamati penggunaan saat menggunakan sistem, memperhatikan bagaimana penggunaan berinteraksi dengan sistem, dan identifikasi area yang membingungkan atau sulit digunakan. Mintalah dengan menggunakan untuk memberi komentar, dengan mendorong pengguna untuk memberikan umpan balik selama proses pengujian. Dengan menggunakan alat bantu, kita akan memanfaatkan alat bantu seperti ice tracking atau heat maps untuk mendapatkan data yang lebih detail tentang perilaku pengguna. Yang keempat adalah dengan memberikan formulir umpan balik. Dengan menyediakan formulir umpan balik ini di dalam sistem, di mana tempat formulir umpan balik ini di lokasi yang mudah diakses oleh pengguna, dengan mengajukan pertanyaan yang spesifik, dengan menanyakan tentang fitur-fitur tertentu yang ingin ditingkatkan atau masalah-masalah yang sering dihadapi pengguna, dengan memberikan opsi untuk memberikan umpan balik anonim. Dalam hal ini dapat mendorong pengguna untuk memberikan umpan balik secara jujur dan terbuka. Dan kelima, dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan memantau media sosial, dengan cari tahu apa yang dikatakan pengguna tentang sistem yang kita lakukan di media sosial, dan bergabung dengan grup atau forum online di mana kita ikut serta dalam diskusi tentang sistem yang kita buat dan berinteraksi dengan pengguna, dan gunakan alat analisis media sosial ini yang bermanfaat untuk mengidentifikasi sentimen pengguna dan tren umpan balik. Keenam, dengan dukungan pelanggan, yaitu mencatat analisis umpan balik dari pelanggan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari tiket dukungan pelanggan, email, atau panggilan telepon, dan identifikasi masalah-masalah yang umum yang sering terjadi dengan cari tahu masalah apa yang sering dilaporkan oleh pelanggan. Dengan menggunakan umpan balik ini untuk meningkatkan sistem, kita sangat bermanfaat untuk memperbaiki bug, meningkatkan fitur, atau membuat perubahan lain yang diperlukan. Demikian jawaban dari ujian akhir semester ganjil tahun 2024-2025. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.